sekali saya lihat wajahnya sekarang. Soalnya kalau aku bilang luar biasa, semua mulutnya gini. Wah, bagus, itu semangat ya Pak. Bagaimana hari ini? Luar biasa. Tepuk tangan dong sama Tuhan. Aku bahagia, aku sangat bahagia. Aku bilang sama suami saya gini, Pak, saya bahagia banget sekarang. Saya rasa inilah aku yang paling bahagia. Kenapa? Kok suami kamu tiap hari bilang bahagia, bahagia, bahagia? Iya, saya asal melihat ada jiwa yang tadinya tidak senyum jadi senyum. Itu bahagianya luar biasa. Ya, waktu mereka jawab, Bu Indri terima kasih. Suami saya sekarang sudah berubah. Amin. Itu lebih daripada dapat apapun ya. Jadi memang Tuhan tuh baik ya. Waktu kita belajar untuk kita mengerti bagaimana teman-teman kita dalam keadaan kesusahan, itu sebenarnya itu satu anugerah yang luar biasa. Ya. Hari ini firman Tuhan ini peneguhan, ya. Tinggal nanti kita praktekkan. Kalau kalian mau mengalami perkara besar, karena perkara besar sama Tuhan itu nggak susah loh. Ya, iblis yang bilang susah, laki lu susah berubah, ya, suami lu susah berubah, anak lu susah berubah, ya, atau apa, ekonomimu susah berubah. Kalau aku nggak pernah aminkan seperti itu. Kenapa bilang aku nggak aminkan? Karena aku sudah ngalamin. Makanya yang saya tawarkan di sini adalah produk yang aku sudah pakai sendiri. Istilahnya kalau misalnya pakai produk kurus ya, tapi yang ngomong misalnya nggak kurus, kan agak repot orang belinya, betul? Atau misalnya produk misalnya sekarang mukanya mulus, tapi yang ngomong mukanya sekarang nggak mulus, nggak mungkin. Tapi aku udah ngalamin. Jadi aku sampaikan ini yang aku alamin. Ini bukan teori, bukan cenah, bukan katanya, bukan kata orang, tapi aku sudah ngalamin. Ya, yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Esther. Ibu-ibu, sebelum saya masuk dalam firman, besok kita ada ibadah perdana, udah tahu ya? Itu anugerah Tuhan. Perdana itu besok hari Kamis jam 6 sampai jam 8 itu untuk umum. Jadi sukacita, semua sukacita bukan lagi hanya untuk wanita, tapi ada untuk umum. Jadi kalau misalnya mau bawa suami-suami, besok bawa biar suaminya semakin dipulihkan Tuhan. Ya, selain ibadah perdana juga besok itu banjir hadiah. 400 yang pertama itu dapat banyak hadiah dan ada door prize. Ada 5 BB akan diberikan kepada jemaat yang datang. Wow, betul, tidak bohong. Ya, ini BB, benar-benar BB, bukan bawa badan, bukan. Ya ada 5, ya, itu luar biasa. Jadi artinya apa? Kalau kita ikut Tuhan itu bonusnya yang banyak, itu betul. Jadi tidak usah ragu, ya. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah tanggung ikut Tuhan, ya. Besok datang, siapa yang mau datang besok? Coba tangan. Yes, ya. Tapi jangan ini terus ya, bawa yang baru ya. Nah, kalau enggak ini dari hari ke kemis ya semuanya. Aku pengen jiwa baru. Ayo, kalau misalnya kalian mengerti firman Tuhan hari ini, pasti kalian besok akan bawa jiwa baru. Yuk kita buka Esther. Esther 2. Tahu cerita tentang Esther ya? Esther 2 ayat ke-5 sampai dengan 7. Tahu siapa Esther? Tahu siapa? Pada waktu itu ada dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yehonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Tahu siapa Esther? Ini Esther adalah anak yatim piatu, adalah budak Israel yang dibawa ke tempat Raja Ahasuerus. Ya, oke. Berarti ini orang punya masa depan nggak secara logika? Karena budak. Kalau budak zaman dulu tetap budak. Ya, budak nggak bisa tiba-tiba merdeka. Ya, budak yang sampai mati jadi budak, tetap di bawah pimpinan daripada tuannya. Dibilang tuannya ini harus ikut, dibilang ini harus ikut. Artinya tidak punya kebebasan sama sekali. Itulah Esther sebenarnya. Kita buka lagi Esther ke 2 ayat ke-17. Maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh kasih dan beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Siapa kemuliaan Esther? Ratu. Dan ini bukan ratu-ratuan. Kalau di dunia ini kan di Indonesia banyak ya ratu dangdut, betul? Ini bukan kok. Yang mengawinkan dia, yang menikahkan dia, ini namanya Raja Ahasuerus. Ini bukan main-main, ini bukan raja dangdut, bukan raja sehari. Ini raja yang sangat-sangat kaya luar biasa. Mana buktinya? Buka Esther 1. Biar kita lihat ya. Dari yatim piatu, dari budak, dari orang buangan, dari nggak diperhitungkan sampai menjadi ratu. Dan ratunya nggak tanggung. Artinya apa? Tanpa pesan Tuhan hari ini ya. Kalau kita mau dipromosikan Tuhan, itu nggak pernah tanggung. Jadi kalau Tuhan hanya bilang ya lumayan lah Bu Indri, dari yang utang tadinya sekarang utangnya agak 3/4. Bukan. Utangnya total lunas dan bisa mengutangi pada orang. Itu rencana Tuhan ya.
Kita buka Esther 1 ayat keempat ya. Siapa sih Ahasveros itu? Di samping itu baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahannya, kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Wow, saking kayanya 180 hari itu 6 bulan, nggak tamat-tamat tunjukkan hartanya. Bayangkan sekarang berapa banyak berarti berliannya. Kita tunjukkan berlian ke toko berlian ya, paling cuma 5 menit betul. Ini bayangkan 180 hari, berarti itu satu gunung berlian, satu gunung emasnya. Wow, ini kaya raya. Dan siapa permaisurinya? Esther, seorang budak, seorang yatim piatu. Pegang pesan Tuhan hari ini. Kalau engkau mau dipromosikan Tuhan, bonus Tuhan itu gak tanggung. Bonus Tuhan itu luar biasa. Dan kenapa aku berani berkata begitu? Aku mengalami. Makanya jangan pernah tanggung ikut Tuhan. Kalau yang tanggung ikut Tuhan, mendingan pulang sekarang. Siapa yang mau gak tanggung ikut Tuhan? Angkat tangan. Gak mau tanggung ikut Tuhan, angkat tangan. Ya biar bonusnya juga dapat suami kayak Esther, mal. Loh jangan, berarti suami soalnya. Minimal bisa mendapat suami yang paling baik, yang terbaik dan yang luar biasa. Ini raja kaya raya luar biasa. Kalau soal kecantikan aku yakin di tempatnya nggak mungkin nggak ada yang secantik daripada Esther. Pasti banyak. Tapi kenapa Esther yang dipilih jadi ratu? Siapa tahu? Kuis yang berani. Ya paling sederhana. Karena Esther orangnya peduli kepada bangsanya. Dia katakan apa? Oke lah, biar aku menghadap raja. Kalau memang aku harus mati, aku matilah. Tolong puasa untuk saya. Aku dan dayang-dayangku juga puasa. Akhirnya bertemu dengan raja. Sebenarnya peraturan daripada kerajaan Ahasveros, tidak boleh seorang pun datang, siapapun dia, kalau tidak dipanggil oleh raja. Kalau dipanggil belum waktunya, itu mati. Tapi dia turun dari comfort zone. Dia mau berkorban, dia mau melangkah karena dia peduli kepada bangsanya. Dan akibat kepeduliannya, bonus Tuhan luar biasa. Tema hari ini tentang kepedulian. Jangan jadi orang Kristen yang egois. Kalau kau Kristen egois, makanya gak heran hidupmu gitu-gitu aja. Ini sekarang sudah waktunya untuk peduli. Mungkin kau bilang itu kebetulan, Bu Indri. Kita buka satu lagi yuk. Kejadian 18. Untuk peduli itu bukan harus pendeta. Untuk peduli itu bukan harus mesti dia orang sekolah teologi. Bukan. Ya, untuk peduli semua kita yang di marketplace pun harusnya bisa peduli. Kenapa saya bilang begitu? Saya mau tanya, ya, itu Abraham sampai Allahnya aja disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham disebut oleh Alkitab bapak orang percaya. Kalau dipikir-pikir, Abraham itu bukan pendeta. Abraham itu adalah pengusaha yang berhasil. Dia pengusaha ternak. Di tempat ini, kalau engkau pengusaha, engkau mungkin orang yang punya karir atau siapapun, engkau juga bisa mengalami hal yang luar biasa. Jadi bukan hanya pendeta saja, jangan salah pengertian. Kita juga di marketplace bisa dipakai. Saya terus terang, saya orang marketplace. Aku pengusaha hotel, aku bukan pendeta. Artinya Tuhan tuh gak pernah pilih kasih kalau mau memberkati atau promosikan seorang. Apa rahasia Abraham? Kenapa sampai dia bisa diberkati Tuhan luar biasa? Bukan hanya dikatakan diberkati secara ekonomi, tapi juga dikatakan anaknya, keturunannya seperti pasir banyaknya, seperti bintang di langit. Siapa pengen anaknya seperti pasir? Bilang. Aku tidak mau. Tapi artinya melalui dia, semua keturunan yang sampai hari ini adalah keturunan Abraham. Kenapa bisa? Kita buka Kejadian. Supaya di tempat ini mari kau tangkap pesan Tuhan. Kalau Tuhan lagi ngomong sesuatu, itu kita tangkap, engkau akan mengalami perkara besar ya. Kejadian 18 ayat 25. Dikatakan apa? Waktu itu perikopnya adalah apa? Perikopnya apa? Ayat ke-16. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ini luar biasa. Ayat ke-25 dan 26. Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika aku dapat 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Luar biasa. Ini Abraham, orang sekuler, ini orang marketplace, ini pengusaha, ini orang karir, ini mungkin orang politik, ini mungkin orang yang bekerja di kabinet Indonesia baru ke 100 atau apapun namanya. Tapi yang luar biasa, dia peduli dengan bangsanya. Di Sodom hanya ada 6 keluarganya. Lot istrinya, anaknya 2 dengan mantunya 2. Hanya 6 sebenarnya. Ngapain dia mesti berdoa buat 50 orang? Karena dia peduli. Di samping keluarganya, dia peduli dengan jiwa-jiwa yang lain. Karena itu berdoa syafaat pertama di Alkitab bukan pendeta, tapi Abraham. Akibat dia peduli seperti Esther, maka Tuhan promosikan hidupnya luar biasa.
Dari yang mandul, nggak punya anak. Sarah umur 90 punya anak. Abraham umur 90, umur 100 baru punya anak. Tapi yang luar biasa, melalui Abraham kita diberkati. Melalui Abraham juga kita ditutup. Maka pesan Tuhan hari ini, baik laki, baik perempuan, siapapun engkau di tempat ini, baik engkau pendeta, baik engkau orang sekuler, baik engkau orang marketplace, baik engkau pengusaha, baik engkau karir, baik ibu rumah tangga, sudah waktunya sekarang kita belajar peduli. Tanpa kepedulian, makanya gak heran, sudah ikut Tuhan 1000 tahun, tetap hidupnya gitu-gitu aja. Udah 1000 tahun kok, tetap ngutang masih gak beres, kasbon gak tamat-tamat. Ya asal lewat warung sini, kalau udah banyak utang pindah warung yang lain. Itu bukan rencana Tuhan. Karena Tuhan mau kita diberkati, bonus sudah disediain. Hanya karena kita nggak mau tahu, makanya kau tidak mengalami perkara besar. Hari ini mari kita lihat, kita akan belajar dari satu pribadi yang karena kepeduliannya kepada orang lain, itu Tuhan berkati dia luar biasa. Kita buka Yohanes. Ya, jadi kita belajar hari ini bukan dari pendeta besar. Kita belajar dari seorang yang gak diperhitungkan oleh dunia. Siapa dia? Yohanes 6. Kita buka ya, Yohanes 6. Ya, mau dipromosi gak? Mau ya? Saya mau jadi ratu. Mau jadi ratu dalam rumah tangga aja. Itu kok jadi ratu enak loh, hanya cuma dilulur aja tiap hari. Nggak perlu masak, berarti kan ada dayang-dayang, betul? Itu anugerah. Mantap pesan Tuhan. Ini sekarang saya lagi banyak bergaul intim soalnya sama Tuhan. Itu tentang firman. Ya, makanya tolong bantu doa ibu-ibu ya. Amin. Tuhan ngomong sama saya, kau sampaikan di Sungai Sukacita full setahun. Bayangkan, 1 bulan itu ada 52 minggu. Berarti 52 kali dalam hari Rebo mesti saya isi semuanya. Mesbah doa mulai hari Selasa bulan depan. Itu berarti 12 kali. Udah gitu nanti ada juga umum, itu juga 12 kali. Berarti 72 kali dengan tempat yang sama. Kalau bukan dari Tuhan pembukaan firman-Nya, nggak mungkin saya punya bahan. Jadi ini sekarang ibu lagi banyak bergaul dengan Tuhan Yesus tentang firman. Waktu kemarin di Medan itu ada penglihatan dari saya punya pendoa. Mereka bilang waktu pas makan rame-rame, saya nggak tahu dengan siapa, itu ada saya dikasih kotak. Itu kotak waktu dibuka ada perak. Itu perak bicara tentang pembukaan firman. Makanya waktu Ibu Indri sampaikan, ini sebenarnya bukan saya lagi yang nyampaikan, tangkap ini. Karena kalian pasti akan mengalami ini. Tapi tangkap, renungkan, lakukan. Kalau nggak lakukan ya sampai mawar, sampai lebaran kamu gini-gini aja hidupnya. Amin. Amin. Udah capek, Bu? Amin. Amin. Yuk kita lihat ya. Kepada siapa kita belajar pada hari ini? Bukan kepada pendeta besar, bukan. Tuhan tuh selalu suka membuat kita tuh kadang-kadang sampai, loh kenapa Tuhan? Kok belajarnya sama ini? Mau belajar sama orang Amerika gitu ya? Belajarnya sama orang yang hebat? Enggak. Tuhan tuh permalukan orang-orang yang hebat malahan. Tuhan pakai orang yang sederhana, tapi yang punya urapan yang luar biasa. Amin. Yuk kita buka. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat 1. Yohanes 6 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-15. Ini tentang apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikutinya karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang padanya, berkatalah ia pada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus padanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata padanya, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan bagi-bagikannya pada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak bahwa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sampai sana firman Tuhan. Ini bicara tentang apa? Mujizat besar. Ini yang main-main loh. Bayangkan 5 roti 2 ikan, yang makan berapa? 5.000 laki-laki. Bayangkan laki-lakinya kebetulan orang Chinese, menikah, datang ke Sumatera, kawin dengan kebetulan orang Batak. Tapi orang Batak ada si gorong-gorong, ada si mangunsong, ada naideak, yang gak ada cuma Pardede, betul? Dan orang Batak sebelum bertobat, anaknya minimal 12. Jadi bayangkan,
5.000 tambah 2.500 tambah 12 kali 2.500 itu kurang lebih ada berapa? Itu kurang lebih 3.000. Jadi 3.000 tambah 5.000, 8.000 tambah 2.500, 10.500 orang makan dengan 5 roti 2 ekor ikan. Ini bicara tentang proyek Allah yang besar. Jadi pertanyaan, siapa dipakai partner kerja Tuhan? Anak kecil. Yes, anak kecil. Ada Filipus di sana, ada Andreas, ada jelas banyak murid-murid Tuhan. Tuhan sudah tahu mau bikin apa. Tuhan ngetes ini murid-murid. Dia pengen tahu, kira-kira lu bisa nggak gue pakai jadi partner kerja gue. Tapi ternyata Tuhan kecewa. Akhirnya Tuhan pakai seorang anak. Kenapa anak ini dipakai? Karena anak ini peduli kepada jiwa. Dia berikan 5 roti 2 ekor ikan. Hari ini mari, kalau engkau mau belajar peduli, engkau akan belajar dari anak kecil pada hari ini. Anak kecil ini luar biasa, kepeduliannya luar biasa. Dan dikatakan ada sisa 12 bakul. Saya percaya ada firman Tuhan mengatakan waktu kita memberi maka kita diberi. Saya percaya waktu dia berikan 5 roti 2 ekor ikan, gak mungkin Tuhan juga kasih pas-pasan. Kasih pas ya, ikannya juga 5, gak mungkin. Kalau Tuhan gitu bukan Allah yang pelit, dia Allah yang sangat-sangat maha pengasih. Saya yakin minimal satu bakul itu pasti dikasih sama anak kecil. Artinya apa? Berlimpah. Yang tadinya mungkin dia itu dalam keadaan sangat-sangat ngirit karena takut nggak makan besoknya, tapi itu bisa berlimpah. Ada apa dalam bakul? Ada sukacita, damai sejahtera, belas kasihan, kemurahan, kebajikan. Wow, semua diberikan. Kita belajar dari anak kecil pada pagi hari ini. Kalau engkau mau menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, nggak usah belajar pendeta besar, karena anak kecil pun seringkali masih lebih hebat daripada orang dewasa. Yang pertama, anak kecil bicara tentang apa? Apa? Yes, anak kecil polos. Anak kecil polos. Kalau kita mau belajar untuk peduli sama orang, harus polos pedulinya. Jangan nggak polos. Karena kalau masih nggak polos, nggak akan bisa dijadikan partner kerja Tuhan. Ya, hamba Tuhan banyak juga nggak polos loh. Ya, kalau polos artinya apa? Dalam luar sama. Jadi jangan bisa kita bilang sekarang shalom, tapi dalam hati pasti ngutang lagi nih orang. Waktu engkau senyum, hatimu mesti senyum. Itu anak kecil. Anak kecil nggak pernah di dalam atau di luar beda. Enggak, apa adanya anak kecil. Dan Tuhan suka orang yang apa adanya. Ya, apa bukti orang yang polos? Itu gampang ngaku kalau dia salah. Nggak nyimpan-nyimpan. Karena makin kau simpan, makin engkau tidak akan pernah jadi polos. Karena Tuhan menciptakan kita, waktu kita lahir apa? Pakai baju apa enggak? Polos. Itulah yang Tuhan rindukan dari setiap kita. Jadilah kita pribadi yang polos. Nggak usah pakai banyak sinetron. Coba kita buka, mana banyak orang Kristen yang nggak polos. Buka Matius ya, Matius 23. Matius 23 ayat ke-4, Matius 23 ayat ke-27. Ini yang berkata Yesus bahwa banyak orang Kristen yang nggak polos. Celakalah kamu hai orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelahnya luar memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ini Yesus tahu. Karena di hadapan Tuhan nggak ada kita yang nggak telanjang. Tuhan tahu. Kelihatan kita memang kelihatan dari luar itu kayaknya wow luar biasa. Tapi Tuhan tahu kita nggak sama dengan dalam kita. Maka dibilang kau kayak kuburan. Luarmu bagus pakai marmer yang bagus, tiap hari dipoles ya, dipolsek tiap hari. Tapi dalamnya itu bau busuk. Itu nggak akan pernah dijadikan partner kerja Tuhan. Tuhan bukan cari orang yang sempurna, karena nggak ada yang sempurna. Tapi kalau udah busuk sebelumnya, ngaku aja biar Tuhan jadikan kita berbau harum. Karena nggak ada yang sempurna. Siapa yang sempurna? Saya mau tanya sini. Siapa di sini yang nggak pernah bikin dosa? Kata. Siapa di sini yang suka bikin dosa? Kata. Siapa di sini yang nggak ngaku? Makin kita ngaku, makin iblis nggak bisa mendakwa kita. Amin. Iblis yang suka bilang udah jangan ngaku. Tapi hati-hati. Waktu engkau tidak ngaku, itu waktu engkau doa itu ada rasa nggak enak. Iblis bilang gombal lu kan kemarin juga belum ngaku sama Tuhan. Itu membuat doa kita nggak bisa mendapat jawaban. Makanya hari ini mari belajar sekecil apapun yang kita lakukan, ngaku aja sama Tuhan. Karena Tuhan tuh baik, Tuhan tuh gak pernah ngegosip. Kalau kita ngaku sama teman itu bisa ngegosip, tapi ngaku sama Tuhan tuh aman, disil. Amin. Aku paling suka ngaku di mimbar. Mimbar ini gak tempat pengakuan. Karena waktu aku ngaku di mimbar, kalian gak bisa gosip aku lagi di luar. Betul? Dan harus diampunin orang yang ngaku. Jadi kalau kalian gak ngampunin masuk mana? Neraka. Mari ibu-ibu, Tuhan suka anak kecil. Anak kecil itu dia nggak gengsi untuk ngaku. Maaf ya Pak, saya salah. Kemarin saya waktu masak nasinya tuh saya ketiduran sampai gosong. Ngaku aja. Amin.
Amin. Ya, orang yang ngaku, orang yang polos, orang yang apa adanya, itu Tuhan suka. Makanya Tuhan kenapa jadikan partner kerjanya anak kecil. Mungkin kau bilang itu kebetulan kan karena orang Farisi, Bu Indri. Siapa bilang yang suka ibadah pun, yang suka melayani pun banyak yang munafik. Mana buktinya? Yuk kita buka Lukas 22. Lukas 22 dapat ayat ke 47 dan 48. Dapat? Waktu Yesus masih bicara, datanglah serombongan orang, sedang murid-muridnya bernama Yudas, orang dari ke-12 murid itu berjalan depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Perhatikan ini Yudas, ini hamba Tuhan yang sudah melayani 3,5 tahun, tahu firman dan bergaul intim dengan Tuhan. Kemana ada Tuhan dia selalu ada. Maka kata Yesus padanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Orang munafik ada di mana? Di gereja. Ibu-ibu hanya sekedar tips. Mau tahu hamba Tuhan? Jangan lihat di mimbar. Tanya sama pembantu. Betul? Tanya pembantunya. Ibu Indri itu gimana kalau di rumah? Tanya sama supirnya. Betul? Ibu Indri itu kalau bangun jam berapa? Tiap hari jam 12 siang. Berarti Ibu Indri itu munafik. Kalau di depan mimbar bilang berdoa, padahal masih orang terus jam 12 siang. Makanya jangan lihat hamba Tuhan di mimbar. Karena banyak hamba Tuhan munafik di mimbar. Iya. Tanya sama suaminya kalau ketemu, tapi jangan naksir ya, awas ya. Tanya sama anak-anaknya, tanya sama mertuanya, pasti bukan dapat jawaban. Tapi bukan untuk digosip, untuk sekedar biar tahu bahwa ternyata orang munafik itu bukan ada di kanopi diskotik saja, di gereja paling banyak. Makanya kenapa Tuhan kecewa lihat Filipus? Kenapa Tuhan kecewa lihat Andreas? Kenapa Tuhan akhirnya pakai anak kecil? Karena anak kecil itu polos. Waktu dia salah dia ngaku. Ibu-ibu belajar jadi anak kecil sama suaminya, amin. Siapa yang mulai sekarang mau ngaku bahwa tadi dia bohong, waktu ada uang orang mau nagih tapi dia bilang gak ada uang. Seringkali kita pikir hal sepele itu gak ada apa-apa, tapi iblis pakai hal sepele untuk buat kita tergelincir. Dalam hal apapun belajar ngaku, karena itu penting. Iblis tuh nggak pakai dosa besar untuk buat kita jatuh. Dari awalnya dosa kecil, lama-lama makin tebal, bikin dosa nggak terasa apa-apa, karena sudah dibiasakan nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, sekecil apapun yang kau lakukan, itu hatimu deg-degan. Waktu deg-degan, cepat minta ampun sama Roh Kudus. Aku panggil apa sayangnya? Sebentar, sini cantik, sini cantik. Ini kesaksian pribadi, tapi hanya sebentar. Ya, sini sayang. Aku lupa namamu, tapi aku ingat selalu wajahmu. Ibu Linda, ini Ibu Linda luar biasa. Ibu Linda ini luar biasa dan aku sangat-sangat bangga sama Tuhan Yesus. Dia minta waktu itu konseling sama saya. Dan dia konseling sama saya karena waktu itu dia agak ketipu sampai akhirnya semua emasnya diambil waktu dia ditipu oleh orang Malaysia. Kita gak usah ngomongkan tentang orang itu, tapi tentang masalah dia ditipu. Dan dia sangat-sangat ketakutan bagaimana cara itu menyampaikan kepada suaminya. Dia konseling sama saya waktu itu, saya hanya bilang kita berdoa. Kalau memang sudah Tuhan suruh ngomong, tapi kalau gak ditanya sama dia, jangan ngomongin apa-apa. Bu, saya takut. Akhirnya kami berdoa, dan akhirnya waktu suaminya tanya, dia menjawab. Itu luar biasa, kelegaan. Iblis selalu nutupin kita punya kesalahan, tapi waktu kita buka dengan minta tuntun Roh Kudus, akhirnya sekarang suaminya mesranya luar biasa. Baru kemarin pulang dari Bali honeymoon. Tepuk tangan dong Tuhan Yesus ya. Ternyata kan sekarang gimana? Suami makin mesra? Luar biasa. Ya itu karena ngaku ya. Oke sayang, Tuhan berkatin. Ini fakta. Jadi makin kau tidak ngaku, makin kau rugi. Ya, ngaku aja. Ya, karena walaupun kau nggak ngaku, Tuhan tahu. Ya memang suami kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, mertua nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Makanya nggak heran sampai sekarang hidup nggak berubah. Udah di mana-mana persekutuan tiap hari hadir, tapi nggak ngalami perubahan. Ya ada mukanya makin jelek lagi. Kenapa? Karena nggak mau ngaku. Makin kau nggak ngaku, makin iblis ada tertanduk di kaki, di muka kepala kita. Makanya makin jelek mukanya. Amin. Yang pertama adalah pengakuan. Yang pertama adalah polos. Yang anak kecil itu polos. Anak kecil nggak pernah menyimpan sesuatu. Anak kecil nggak pernah munafik. Ya, tempat ini yang kita masih ada munafik katakan Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Dulu saya orang yang paling munafik. Dulu aku Kristen dari dulu, tapi tetap habis pulang dari rumah tetap melakukan hal yang tidak baik. Tapi kok di gereja sepertinya orang Kristen betul-betul. Akhirnya Tuhan hajar habis-habisan. Hari ini mari koreksi, pengakuan membuat engkau bisa dipercayakan Tuhan hal-hal yang luar biasa. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, anak kecil nggak punya motivasi. Nggak ada pernah kita dengar anak kita yang kecil atau ada anak kecil umur 8 tahun bilang gitu, saya mau baik kepada mama papa,
supaya dapat pabriknya 15. Tak ada. Anak kecil kalau sayang sama papa mama karena sayang. Tapi kalau orang dewasa banyak punya motivasi. Bahkan hamba Tuhan pun banyak punya motivasi dalam melayani. Amin. Yang tahu motivasi hanya kita dengan Tuhan. Apa motivasimu datang ke tempat ini? Mencari tangan Tuhan? Apa mencari hati Tuhan? Ya, jangan cari tangan Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Yuk kita buka ya, Yohanes 6. Ya, kalau Tuhan tahu motivasi kita, motivasimu hanya mencari tangan Tuhan, engkau pasti kecewa. Karena kadang-kadang tangan Tuhan diumpetin ke kantongnya. Tapi kalau hati Tuhan kau sentuh, itu powerful, luar biasa. Amin. Ya, kita buka Yohanes 6. Yohanes 6 ayat ke 25. Ayat ke 22 dulu. Perikopnya apa? Wow, orang banyak mencari Yesus. Kalau kita lihat seperti ini, kira-kira ini orang bagaimana? Rohani ya. Ada KKR rame semuanya, betul? Nanti ada Natal rame semuanya, betul? Betul ya? Nanti ada Sulai Sukacita rame semuanya. Wah, pasti tukang parkir bilang ini semua orang-orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan, betul? Coba kita lihat ya, ayat 22. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turun naik perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Wow, ini wonderful ya. Dikatakan mereka sampai nyebrang, itu berarti ada ongkos nggak? Ada. Mau dia naik angkot, mungkin dia naik pesawat, kita nggak tahu itu. Sampai sewa pesawat charter khusus, betul? Sampai dia mungkin naik mobil bubut dari Papua ke sini, betul? Wah, luar biasa. Pasti dunia mengatakan ini orang luar biasa, betul? Perhatikan ayat berikutnya. Apa Tuhan juga tersanjung dengan mereka? Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata padanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Saya mau tanya, kalau orang berkata seperti ini, misalnya, pas kita datang kemari, Wih, kapan datang? Itu berarti apa? Orangnya yang ngomong itu antusias apa enggak? Antusias. Antusias. Mereka senang ketemu dengan saya. Yang bahaya kalau saya baru datang bilang begini, Wih, kapan pulang? Wih, aku belum nyampein firman kalau dibilang kapan pulang. Berarti orangnya nggak suka sama saya. Artinya Tuhan Yesus harusnya tersanjung dong melihat orang banyak datang sampai berkata, kapan di sini? Apa Tuhan tersanjung? Ayo kita lihat ayat berikutnya, ayat ke-26. Yesus menjawab mereka, aku berkata padamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Tuhan tahu motivasi kita, nggak bisa kita bohong. Apa motivasi ibu-ibu ke tempat ini? Apa motivasi kita melayani Tuhan? Kalau motivasi kita hanya sekedar untuk mengisi perut, nggak akan engkau menjadi partner kerja Tuhan. Kalau motivasi kita hanya mencari tangan supaya aku sembuh Tuhan, supaya suamiku berubah Tuhan, jangan itu dulu cari dulu hati Tuhan. Waktu perempuan Sunda menyentuh hati Tuhan dengan dia cuci kaki Tuhan Yesus, Tuhan bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Kalau dosa kita sudah diampuni, berarti berkat pun pasti akan Tuhan berikan luar biasa. Perempuan Sunda aja tahu mencari hati Tuhan. Tapi banyak kita mengaku sebagai orang Kristen yang kita cari hanya berkat Tuhan. Selama kita hanya cari berkat Tuhan dalam hidup ini, engkau tidak akan pernah menjadi partner Tuhan yang luar biasa. Mari, yang motivasi hanya kita dengan Tuhan. Orang banyak bisa kita bohongin. Gereja-gereja sekarang pun banyak punya motivasi yang tidak terlalu baik. Apalah gunanya kita motivasi terselubung? Karena di hadapan Tuhan semuanya tersingkap. Saya juga dikoreksi Tuhan. Indri, koreksi motivasimu apa? Buka Sungai Sukacita, mau cari uang atau mau cari popularitas? Tapi kalau kita tahu motivasi kita karena mencari hati Tuhan, kita nggak usah takut dengan omongan orang. Amin. Yang pertama tadi adalah kepolosan. Ngaku saja kalau salah. Jangan tunggu dosanya sampai satu gunung. Sekecil apapun dosa yang kau lakukan, kalau Tuhan sudah ingatkan, cepat minta ampun, cepat langsung minta ampun. Karena iblis karakternya selalu menahan untuk menunda. Tapi kalau Roh Kudus selalu berkata, cepat bereskan. Amin. Jangan tunggu sampai satu gunung. Udah nggak sanggup lagi, dan tidak bisa bernapas. Mumpung masih kecil, itu masih gampang dibereskan. Amin. Siapa yang hari ini nanti pulang dari tempat ini mau adakan pemberesan dengan suaminya? Katakan. Amin. I love you. Luar biasa. Ini Roh Kudus banyak
banyak bicara loh, betul ya. Hanya tergantung kalian tangkap apa enggak. Yang nggak tangkap ya pulang sampai ke Daniel. Tapi yang tangkap itu pulang gak Zakius, mukanya penuh sukacita. Lakukan sayangnya, Evi kan luar biasa. Aku suka. Ya, wonderful, 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 wonderful. Ya, sekarang yang ketiga. Ya, kenapa dipakai anak kecil? Yuk kita lihat. Yohanes 6 ayat 7. Yohanes 6 ayat ke-7. Dikatakan apa? Ayat kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang padanya, berkata dia pada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab dia sendiri tahu apa yang tidak dilakukannya. Ini pegang ayat ini. Ternyata kalau Tuhan mau ngetes kita dengan kehidupan kita yang mungkin gak enak, sebenarnya Tuhan ada testing loh. Tuhan sebenarnya tahu di balik ini ada rencana indah kulakukan padamu. Hanya seringkali kita karena nggak ngerti, makanya minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku cara memandang Engkau, berikan aku pikiranmu Tuhan, agar aku bisa mengerti apa rencanamu dalam hidupku Tuhan. Ya sebenarnya apa yang kita alami ini semua hanya testing. Karena Tuhan tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup kita. Tapi sayangnya banyak orang gagal seperti Filipus ya. Dia berkata apa? Padahal dia harusnya mesti sadar bahwa dia ngomong sama Tuhan Yesus yang sangat peduli dengan masalah orang banyak ya. Perhatikan apa kata Filipus. Ya Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini fakta. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Waktu engkau hitung-hitungan sama Tuhan pakai kalkulator, oh ya, nanti kalau misalnya buka persekutuan ini keluar uangnya sekian puluh juta, nanti ini kapan balik modalnya ya, sampai lebaran keong gak akan kau jadi partner kerja Tuhan. Ini proyek Tuhan kok, ini proyek Tuhan, suka-cita. Aku tahu persis ini proyek Tuhan. Karena kenapa bilang ini proyek Tuhan? Saya tidak pernah pikirkan saya jadi gembala wanita, nggak pernah di otakku jadi gembala wanita, apalagi wanita. Itu wanita mulutnya bukan hanya di depan, di belakang juga banyak. Kalau misalnya menggembalakan wanita yang bisu, yang buta masih mending. Loh, ini semuanya bisa ada reaksi, bisa ada aksi, betul? Tapi kalau memang dari Tuhan, siapa takut gitu loh? Ya. Oh, kami tidak takut. Kami ada berapa orang? Nggak banyak, ya. Tapi kita selalu berdoa. Kita bilang begini. Ini dari Tuhan, tidak usah kita hitung-hitung. Amin. Saya bilang sama saya punya pekerja. Pokoknya jangan pernah ada bikin di TV dikatakan jadi sekarang kita lagi minus. No. Tidak ada minus semua suka ministry. Karena waktu ada pas mungkin kekurangan atau ada slip, itu pasti akan ditambahkan Tuhan luar biasa. Dan betul, sampai hari ini selalu luar biasa berkatnya. Itu lebih daripada cukup. Amin. Ya, nanti kita bulan April kita akan mengadakan Paskah. Sungai Sukacita ini imannya luar biasa loh. Itu saya punya pekerja itu luar biasa imannya, walaupun kecil-kecil semuanya, cabai rawit semuanya ya. Memang kecil badannya, tapi imannya lebih daripada gunung, luar biasa. Kita bilang Paskah kita bikin, belum pernah ada persoalan doa yang bikin Paskah besar-besaran. Tuhan soalnya bilang sama saya, bikin Paskah, kebangkitanku kau rayakan, masalah uang tidak usah kau pikirkan. Amin Tuhan. Kita sewa tempat nanti di Giant, itu dengan kapasitas 1.500 orang, dikasih semua makan, dikasih semua door prize, dikasih semuanya, dan Tuhan pasti cukupkan luar biasa. Kau rugi sendiri. Mungkin kau bilang saya gak hitung-hitungan duit Bu Indri, tapi suka ngitung-ngitung kesalahan orang lain. Bahaya. Dia kan Bu Indri, dia waktu itu kan gini mas saya, ini juga begitu. Selama engkau suka hitung kesalahan orang, engkau tidak akan pernah jadi partner kerja Tuhan. Jadi apa yang mesti dihitung Bu Indri? Makanya hitung kebaikan Tuhan. Kalau kau hitung kebaikan Tuhan, gak bisa kau hitung. Jadi artinya apa? Daripada ngitung capek, syukur selalu pada Tuhan. Itu partner kerja Tuhan. Amin. Ayo, ayo, jangan pernah hitung-hitungan. Doakan ya dalam nama Tuhan Yesus. Kemarin saya di Maestro. Jadi aku akan bilang Tuhan itu luar biasa. Aku nih sekarang betul-betul lagi Tuhan bawa banyak hal yang luar biasa. Kalian kalau tangkap ini, kalian akan mengalami hal yang sama, ya. Jadi rencana kita kan tadinya saya pernah bilang sama kalian, Medan akan buka Sungai Sukacita. Pernah saya bilang ya, waktu itu dibuka. Kenapa Medan dengan Surabaya buka? Karena Surabaya sudah ada langsung yang berikan tempat. Bu Indri ada tempat untuk Surabaya untuk kapasitas 1.500. Itu di Grand Ocean. Itu restoran yang salah satu paling mahal di Surabaya. Kebetulan anak rohani saya dia yang punya. Dia bilang, Ibu Indri pakai tempat, musik dari saya semuanya, pemain band dari saya, pokoknya Ibu Indri tinggal jiwa. Amin, aku bilang. Aku pikir cara Tuhan begitu. Udah ada tempat, semuanya langsung buka. Tapi aku belajar. Ibu-ibu tangkap ini. Belajar tunduk pada otoritas. Otoritas kita dunia siapa? Suami. Siapa otoritas kita di dunia? Di dunia? Suami. Kok ada yang bilang suami orang? Suami kita. Waktu aku tanya sama suami saya bilang, enggak. Jangan buka dulu. Kamu di sini masih baru, anakmu baru umur 3 bulan. Bagaimana sekarang 3 bulan ternyata bunting lagi?
Bisa pendarahan, betul? Iya betul, sudah. Tuhan terima kasih Tuhan, suami saya begitu luar biasa, dikasih hikmat luar biasa. Terus saya bilang, Medan juga Tuhan masuk buka. Tapi suami saya bilang, tunggu anakmu minimal umur 9 bulan, minimal sudah bisa papa, mama, baru buka. Ini belum apa-apa, masih merah udah hamil lagi, gila, kata Tuhan, kata suami saya. Saya bilang, oke Tuhan, aku tunduk pada otoritas. Sebenarnya hati kecil saya bilang, loh kenapa? Medan sudah ada jiwanya, kenapa? Bilang, kebetulan karyawan kami itu ada 1060. Dari segi jiwa udah ada masalah, betul? Tempatnya sudah jelas ada, Hotel Danau Toba. Kapasitas 1.500, berarti nggak ada masalah. Tapi belum tentu cara Tuhan, cara kita. Akhirnya saya tunduk pada otoritas, enggak kita lakukan. Buka ibadah. Tapi yang Tuhan luar biasa baiknya apa? Inilah kalau kita nggak hitung-hitungan. Perhatikan, saya punya tangkap ya message ini ya. Saya nggak hitung-hitungan kalau saya pikir oke Tuhan, nanti mau pakai gedung, mau ini, mau segala macam, pokoknya saya siap Tuhan. Ya, karena Sungai Sukacita itu semuanya orang-orang yang diberkatin dan orang yang siap memberkatin. Ya, apa yang terjadi? Waktu itu terus begitu, saya bilang Tuhan, kalau misalnya aku berarti cancel, berarti nggak jadi. Tuhan bilang enggak, kumpul berdoa. Saya berdoa, Tuhan cari aku berdoa. Dapat ada 2 orang berdoa. Kalau itu dari Tuhan, betul-betul semua didukung. Apa yang terjadi? Dari 2 pendoa, nggak sampai 2 bulan, itu sekarang sudah 22 berdoa. Dan mereka tuh tiap minggu tuh doa keliling Medan. Kalau dipikir-pikir, mau ngapain? Orang nggak jadi buka, betul? Nah makanya jangan pakai cara kita kalau ikut Tuhan, ya. Nah jangan hitung-hitungan dengan nanti begini kesini. Pokoknya gimana Tuhan aja. Terus apa yang terjadi? Ya, udah gitu. Saya bilang sama Tuhan, jadi kalau gitu Tuhan, ini nggak buka jadinya. Pokoknya lu ikut gua aja, oke. Bulan lalu saya ke Medan. Saya ke Medan cuma 2 hari. Udah saksikan di sini material. Aku hanya 2 hari di Medan. Itu rencananya rapat. Itu rapat dari mulai rapat marketing, rapat pajak, rapat operation, rapat keuangan, rapat sampai banyak hal. Ya, sampai rapat HRD. Kan karena saya kebetulan GM untuk 8 hotel. Ya, itu rapat terus. Dari mulai pagi nyampe. Kebetulan saya naik klien karena nggak ada AirAsia naik klien. Jadi nyampe jam 1 itu langsung rapat sampai jam 10 malam. Besoknya juga rapat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Artinya nggak ada waktu dong. Tapi apa kata Tuhan? Hey Indri, coba. Kamu nanti di sana bikin persekutuan sama pegawaimu. Tapi hanya pegawaimu saja, perempuan, gak usah yang lain. Saya bilang, aduh Tuhan, buat Tuhan, tolonglah Tuhan. Ini kan rapat, kalau bisa nanti lah Tuhan, waktu datang tuh waktu berapa minggu kemudian. Kalau lagi pas seminggu atau 4 hari, ini cuma 2 hari Tuhan. Bikin, oke bos, siap. Aku memang selalu belajar untuk dengar-dengaran, karena itu powerful. Perhatikan, kalau Roh Kudus udah ngomong, jangan tunda, jangan tahan. Kalau engkau lakukan, bonus Tuhan itu luar biasa. Apa yang terjadi? Akhirnya saya buka. Waktu saya buka itu saya bilang, aduh Tuhan, habis itu luar biasa. Wanita itu kan luar biasa. Habis siap firman itu masih mau juga didoakan lagi, betul? Habis doakan konseling lagi, luar biasa. Wah, itu luar biasa, itu capek, itu luar biasa. Tapi karena itu kata Tuhan, oke, aku siap. Nah, saya pulang dari siap ibadah itu 4 jam. Dari mulai jam 3 sampai jam 6 baru selesai. Habis itu jam 6 saya langsung rapat, selesai jam 9. Jam 9 aku udah kebayang ada air garam di kakiku dan ada tukang pijit. Aku udah tinggal enak nih pijit. Tiba-tiba, ada telepon. Aku bilang, aduh Tuhan, biasa aku gak mau angkat telepon. Pas aku angkat itu dari Global TV, sama dari RCTI, sama dari MNC, sama dari Daily TV. Rupanya mereka mau pakai tempat saya untuk barter. Saya bilang oke. Tuhan bilang apa? Ngomong apa Tuhan? Ngomong bilang sama manajernya bahwa kau mau khotbah di TV. Saya bilang aduh Tuhan, besok nego Tuhan ini udah capek banget Tuhan. Mulut dari tadi udah berbusa Tuhan, dari jam 1 sampai jam 10 boten lah Tuhan. Ngomong lah Tuhan. Oke bos, aku bilang gitu. Dan bilang nanti saya itu ada rencana mau khotbah di sana. Maaf aku nggak bisa karena Stephen Tom sudah masuk. Karena kita bukan rohani, kita sekuler, ya. Kalau misalnya untuk sekuler hanya boleh 1-2 hamba Tuhan saja dan sudah ada 2, nggak mungkin. Tuhan bilang suruh ketemu besok. Akhirnya ketemu besok. Apa yang terjadi? Akhirnya disuruh Tuhan ngomong sama GM-nya. Akhirnya dapat yang luar biasa. Kalau kita nggak hitung untuk pekerjaan Tuhan, yang tadi kita pikir hanya cuma KKR biasa, nanti doakan saya Jumat berangkat ke Medan. Itu nanti kita akan syuting untuk selama setahun sudah kontrak untuk masuk TV Daily di Medan. TV Daily ini dia adalah Global TV. Dia gabungan dengan Global, STI, MNC, dan Kompas. Kalau sampai ternyata proyek ini khotbahnya bagus, khotbahnya memberkati banyak orang, ini akan masuk ke TV nasional. Wow! Baru 3 bulan, Bo. Ini namanya anak kecil di Sungai Sukacita. Tapi kalau Tuhan sudah menjadikan kita partner kerja, jangan pernah anggap enteng dengan anak kecil. Amin. Ya, jadi kalian di sini ini juga program Tuhan ada di sini. Amin. Karena kalau misalnya sekarang ada program Tuhan, itu yang lainnya semua ikut. Di sini diberkati, ini juga diberkati. Makanya tangkap, makanya jangan suka bolos, amin. Saya sini pernah bolos, sama tangan. Jangan bolos, ya. Tapi ini Yuli luar biasa. Udah berapa jiwa kamu bawa? 5. Luar biasa. Ya, itu bicara tentang kepedulian. Ya, oke. Jadi dikatakan tadi di sini pertama tadi adalah apa? Polos. Yang kedua, jangan pakai motivasi. Yang ketiga, jangan hitung-hitungan. Jangan hitung uang yang berapa kau keluarkan. Jangan juga hitung kesalahan orang lain. Dan jangan coba-coba hitung jasa yang kau lakukan. Waktu kau hitung jasa, 0 di mata Tuhan. Amin. Itu luar biasa. Memang
mahal, Bo. Tapi kecil dong sama Tuhan Yesus yang punya langit dan bumi, Bo. Betul? Jangan hanya bilang Tuhan kalau bisa makan tempe, Tuhan hari ini kecil banget minta makan tempe tiap hari. Tuhan bisa kasih makan apa? Gajah panggang pun bisa tiap hari. Gajah panggang, naga goreng, wah! He got everything, dia punya semua. Makanya kami di sini betul-betul, walaupun kami hanya cuma berapa orang kita Ibu Ija, ada berapa orang semuanya? 15 orang kami. Hanya Tuhan ingatkan, murid Tuhan Yesus hanya cuma 12 orang. Kita bisa menggoncangkan dunia. Kalau kita jadi partner kerja Tuhan, walaupun hanya angka cuma belasan, itu bisa Tuhan pakai luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saya kasih PR ya, jemaat Sungai Sukacita. Doakan Ibu Indri nanti hari Jumat karena syuting pertama untuk 3 bulan itu langsung di Medan. Maka nanti saya rencana bawa baju 20 biji. Kalau tiap syuting itu ganti baju. Dan nanti yang punya keluarga di Medan kasih tahu Daily TV ya. Dan juga nanti itu kalau Tuhan izinkan kita juga masuk Joy FM dan juga nanti Tripatra. Itu adalah radio global, ada 60 di provinsi Indonesia. Kalau itu dapat, semua bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Ibu Indri ini mimpi, enggak? Kalau aku mimpiku besar. Kalau waktu kau mimpi kecil, ya kecil kau dapat. Yusuf mimpinya besar kok. Bulan dan bintang akan menyembah. Matahari dan bulan akan menyembah, bintang-bintang 11 akan menyembah. Makanya dia bisa menjadi orang kedua di Firaun. Jangan pernah mimpi, ya udahlah Bu Indri, yang penting pokoknya asal hidup aja lah kecil. Kalau aku enggak, mimpiku selalu aku dan suamiku melayani bersama-sama. Bercapai? Mimpiku bukan hanya aku dan suami, anak-anakku pun akan dipakai Tuhan luar biasa. Pasti. Anak saya 2 dokter. Aku nggak bilang anakku dokter pas-pasan, enggak. Dokter spesialis yang terbaik di Kota Bandung. Itu saya punya mimpi. Masalah tercapai apa enggak itu urusan Tuhan. Loh, iya dong. Tapi yang sudah mimpi dulu kok. Tapi jangan mimpi terus. Mesti bangun dari mimpi. Artinya apa? Action. Harus saya mimpi. Ayah saya itu punya mimpi. Aku masih ingat seorang ayah kelas 5 SD, anak yatim, anak piatu. Ayah saya dari umur 5 tahun itu sudah ditinggal oleh papanya. Tapi dia punya mimpi. Dia bilang kalau aku kaya, aku akan berkati banyak orang. Dan akibat dia punya mimpi, akhirnya dia punya semuanya. Seringkali membuat kita malah nggak bisa maju karena terlalu pasrah dengan nasib. Sudah suratan tangan. Kalau aku tidak mau seperti itu, karena dikatakan roh dalam kita lebih besar daripada dunia ini. You can change your destiny. Engkau bisa berubah nasib. Amin. Tangan dong, Tuhan itu. Yang pertama polos, yang kedua tanpa motivasi, yang ketiga jangan hitung-hitungan ya. Jadi mulai sekarang belajar, jangan hitung-hitungan. Pokoknya untuk pekerjaan Tuhan, yes. Itu powerful ya. Oke, yang keempat. Yohanes 6 ayat 9. Yohanes 6 ayat 9 dikatakan apa? Di sini ada seorang dari muridnya yaitu ayat 8. Andreas saudara Simon Petrus berkata padanya, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Ini jelas Tuhan gak tertarik sama orang seperti ini. Orang seperti Andreas ini banyak di gereja, banyak di persekutuan. Dari mana ketahuan? Dari mukanya kelihatan, muka yang pesimis, muka yang apatis itu kelihatan, mukanya udah jelek, masuk neraka lagi. Coba lihat kanan kiri, yang mukanya di sini jelek, pasti itu pesimis. Itu aura gak main-main loh. Itu aura gak main-main. Kalau orang yang mukanya optimis, itu auranya bisa transfer ke orang lain. Makanya dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan suka bergaul dengan orang pesimis. Bergaul sama orang yang optimis. Cara orang optimis itu dari cara jalannya kelihatan. Ini kakiku 12 cm, sakitnya luar biasa padahal. Tapi Ekel gak pernah kelihatan mimpi, betul? Oh, beda Bo. Ya, kalau ketemu sama orang walaupun kesakitan, optimis membuat engkau dipakai jadi partner kerja Tuhan. Anak kecil nggak pernah pesimis, anak kecil nggak pernah mimpi. Coba lihat sekarang kalau kita punya anak sekarang, anak kecil kita tidur jam 12 malam, itu disuruh bangun berenang pagi-pagi di danau Toba, itu bisa bangun jam 5 loh. Artinya mereka tetap semangat, betul? Adrenalin orang semangat itu Tuhan suka. Kenapa sih bilang begitu? Buka Roma 12. Ayo, di tempat ini agak semangat bertobat engkau ya.
Ayo, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya mau tanya, siapa di sini pernah ketemu saya 6 tahun? Aku udah pelayani 11 tahun soalnya. Nah, ya, Sandik, engkau pernah ketemu aku kan? Pernah main Ibu Indri dalam keadaan bisa membeli karena mungkin sakit gigi? Nah, pernah ya? Asal aku ke GPU, kamu pernah lihat aku misalnya, Shalom, Shalom Bu Indri. Nggak pernah. Selalu waktu pas nari aku menari sekuat tenaga. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang penuh dengan roh menyala-nyala, roh sukacita, itu yang Tuhan jadikan partner kerjanya. Makanya di tempat ini kalian luar biasa. Aku kok melihat aku, sampai aku, apa mimpi-mimpi kalian loh? Betul, aku mimpi. Mimpi karena kalian itu betul-betul semangat. Itu Tuhan perhitungkan waktu kalian semangat. Karena Yesus saja begitu semangatnya sampai lahir di kandang domba pun Tuhan oke. Kenapa kita hanya untuk masalah hanya gara-gara utang aja nggak bisa beres, masalah suami aja kemarin mungkin nggak peluk kita langsung tersinggung. Harus semangat. Bagaimana caranya menyala-nyala Bu Indri? Oke lah, mungkin menyala-nyala waktu pas ada uang. Tapi waktu pas gak ada uang bagaimana? Pas bulan tua bagaimana menyala? Makanya ada tipsnya. Ayat ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pertama, harus punya pengharapan. Hanya orang mati yang gak punya pengharapan. Harus ada pengharapan. Apa pengharapanmu? Suamiku dipulihkan Bu Indri. Itu pengharapan. Masalah belum kau lihat itu urusan nanti. Yang penting ada pengharapan dulu. Kayak aku waktu itu 11 tahun pelayanan, aku punya pengharapan suatu saat aku dan suamiku akan berdiri bersama-sama. Itu pengharapan saya selama 11 tahun. Dan aku tidak pernah bilang, ya tapi kayaknya agak perubahan ada mungkin Tuhan mungkin Tuhan waktu itu salah. Nggak pernah. Aku nggak pernah. Kalau apa yang aku dengar sekali itu kupegang sampai seumur hidupku. Dan Tuhan bilang pemulihan keluarga itu milik Tuhan. Karena apa? Waktu keluarga bersama-sama melayani Tuhan itu powerful. Jangan pernah berhenti berharap. Orang yang berhenti berharap itu sudah mati. Amin. Tepuk tangan dong sama Tuhan itu. Jangan berhenti berharap. Mungkin kau bilang begini sudah 10 tahun, 20 tahun. Kenapa? Gitu kalau udah 20 tahun kenapa rupanya? Jangan berhenti. Itu cara iblis membuat engkau tidak semangat. Hanya orang yang punya pengharapannya tetap bisa semangat dalam hidupnya. Ya? Waktu itu ada seorang ibu yang pada terima saya, Bu Indri, saya punya suami saya Bu Indri selingkuh. Aku bilang, berapa lama? 7 tahun. Terus aku bilang gini, kebetulan dia waktu konseling sama saya di hotel saya. Terus saya bilang, lihat gak ini depan duduk siapa? Aku bilang, iya Bu Indri, cakep banget. Cakep Bu Indri, lihat gak bibirnya? Udah kecil, merah lagi. Suamiku bibirnya, wah seksi banget Bu. Awas kalau lihat ya. Betul. Ya udah suamiku ganteng, muda, cakep, dan lihat gak tuh? Kamu berapa 7 tahun? Aku 11 tahun mengalami paket komplit. Tukang ngebutnya iya, tukang tabrakannya iya, tukang narkobanya iya, tukang minumnya iya, cewek yang ngejar-ngejar iya. Tapi buktinya masih oke saya. Waktu ada pengharapan di sana Tuhan ubahkan suamiku luar. Never stop hoping. Jangan pernah berhenti berharap. Karena orang-orang yang berhenti berharap dia sudah mati secara rohani. Yang membuat kita semangat karena tetap ada pengharapan. Dan pengharapan itu bukan berarti sudah terjadi. Belum terjadi, kita lihat secara fisik, tapi itu sudah terjadi di alam roh kita. Amin. Yang kedua dikatakan apa? Sabarlah dalam kesesakan. Saya mau tanya, logikanya bagaimana orang sabar dalam kesesakan Bu Indri? Udah napas sudah segini, nggak mungkin, betul? Tapi kenapa kau tidak bisa bersabar? Buka 2 Petrus. Karena ini, makanya Tuhan ingatkan. Iblis suka buat kita lupa tentang yang satu ini. 2 Petrus 2 ayat ke 3 dan 8. 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Sorry. Akan tetapi
Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia bersabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya kamu jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Luar biasa. Kalender Tuhan punya beda dengan kalender kita. Schedule kerja Tuhan tidak sama dengan schedule kerja kita. 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Kenapa? Makanya orang bisa gak sabar. Dia lupa tentang ayat ini. Kalau dipikir-pikir 11 tahun bukan waktu yang singkat untuk menunggu. Tapi kenapa aku tetap bisa bersuka cita dalam kesesakan? Karena aku punya pengharapan tidak pernah putus. Saya mau tanya, waktu 5 roti 2 ekor ikan menjadi berbakul-bakul sampai kenyang, kapan itu terjadinya? Buka Yohanes. Kapan itu terjadinya? Kita lihat ya, ini ayat luar biasa. Ya, Yohanes 6 ayat ke 9. Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan, 2 roti jelai dan 2 ikan. 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan bagi-bagikan pada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata pada mereka, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saya mau tanya, kapan terjadi mujizat? Kapan? Lihat nih, ayat ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan baru bagi-bagikannya. Kapan start mulai mujizat terjadi? Ya, sebelum mengucap syukur apa yang dilakukan? Sebelum berdoa apa yang dilakukan? Iya. Tadi bilang apa? Suruh Tuhan, suruh apain? Suruh duduk. Ada berapa orang laki-laki? 5.000. Bayangkan istrinya ada. Ya, kebetulan istrinya masih ada yang baru, anaknya baru lahir, jadi masih nyusuin. Betul? Ada anaknya kecil yang masih nenek pohon. Coba sekarang di sini ya. Ini sekarang berita. Semua duduk di bawah. Ayo. Ayo, semua duduk di bawah. Ayo. Ibu sana dong. Bapak juga dong. Semua duduk. Makan waktu nggak? Makan waktu. Ini kita baru kurang lebih 200. Silakan berdiri. Enak kayak jadi hamba Tuhan kan dulu. Minimal tadi aku hitung 2 menit. Itu baru kurang lebih 200 orang. Dan kita posisinya di sini pakai mic. Itu 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak yang lari-lari, yang mungkin disuruh duduk nggak mau. Belum lagi di sana mungkin banyak hamba Tuhan yang merasa dirinya sangat-sangat hebat. Dia bilang, siapa lu suruh gua duduk? Artinya waktunya cukup panjang. Artinya memang harus waktunya Tuhan. Tuhan nggak langsung membalikkan tangan dapat 5 roti 2 ekor ikan, nggak langsung berubah menjadi orang banyak makan kenyang. Disuruh dulu duduk. Kenapa? Itu bicara tentang masalah waktu. Di bukit itu duduk tidak sama dengan rata seperti ini, dan tidak ada toa, tidak ada pakai speaker. Artinya mungkin dari mulut ke mulut. Jadi mungkin yang ini duduk, yang sana udah berdiri, yang sana berdiri, yang itu duduk. Apalagi dengan panasnya luar biasa, 3 hari nggak makan, itu pasti ada yang gini. Betul. Tapi akhirnya semua duduk, baru terjadi mujizat. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi tetaplah bersabar dalam kesesakan. Hanya orang-orang yang bisa bersabar dalam kesesakan yang tetap ada semangat dalam hidupnya. Dan hanya orang yang punya semangat seperti anak kecil yang akan dipakai jadi partner kerja kita. Tepuk tangan Tuhan. Dan yang terakhir dibilang apa? Bertekunlah dalam doa. Ini modal kita. Ini modal kita, ibu-ibu, tingkatkan jam doamu. Terus terang, kenapa ini akhir zaman? Buka Lukas 22. Jangan pernah kau pikir kita hanya di taman Universal Studio yang ada di Amerika. Jangan kau pikir kita hanya cuma di taman Disneyland atau di taman Safari. Enggak. Kita akan mengalami taman Getsemane. Di Getsemane itu adalah tempat memeras
buah zaitun. Itu bicara tentang taman proses. Proses apa yang kau alami saat ini? Mungkin proses rumah tangga, suami, anak, kesehatan, penyakit, pelayanan yang macet, atau apapun. Itu taman Getsemani. Mungkin kau bilang, jadi ngapain Bu Indri sekarang kalau ada Getsemani? Bukan lari dari Getsemani. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Ayo kita buka Lukas ya. Lukas 22. Waktu Yesus di taman Getsemani, apa yang dilakukannya? Lukas 22 ayat ke-40 sampai dengan 43. Dikatakan apa? Setelah tiba di tempat itu, ia berkata pada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan padanya. Luar biasa. Doa itu adalah kekuatan energi dari surga langsung. Yesus saja anak Allah perlu doa. Siapa kita sampai kita nggak suka berdoa? Ibu-ibu yang membuat engkau bisa tetap semangat waktu engkau bertekun dalam doa. Karena doa itu seperti charge telepon, ya. Setiap engkau berdoa di charge, setiap engkau berdoa di charge. Telepon secanggih apapun, telepon saya itu telepon canggih loh. Itu Apple 5, Apple berapa aku nggak tahu lah, pokoknya gitu. Tapi kalau dia sudah habis baterainya, nggak ada gunanya, nggak bisa dipakai komunikasi. Demikian juga kita. Kalau engkau tidak pernah nge-charge ulang, semahal apapun barangmu tidak akan pernah bisa berfungsi dengan baik. Modal kita hidup ini waktu kita sering di-charge melalui doa. Amin. Tuhan Yesus sudah praktekkan. Tuhan bisa mengalami Getsemani, kita juga bisa. Hanya syaratnya untuk bisa menghadapi Getsemani apalah melalui doa. Mari ibu-ibu, jam doa tingkatkan. Aku sekarang lagi penuh dengan doa. Aku sebenarnya nggak tidur. Tadi malam aku bangun jam 1. Tuhan bilang doa. Oke Tuhan Yesus, jam 1 berdoa. Habis itu pas sudah jam 1 berdoa, setengah 2 saya bilang Tuhan mau tidur. Pas setengah 2 berdoa, Tuhan bilang bangun lagi anakku jam 2. Doa lagi baru. Pas mau 3 lagi, bangun lagi doa lagi. Ini saya nggak tidur mas sekali. Tapi aku percaya ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan. Kenapa? Karena besok itu adalah perdana untuk keluarga. Kemarin saya ada pelayanan di satu gereja. Belum pernah selama 11 tahun aku pelayanan. Ini tangkap ya. Belum pernah selama 11 tahun saya pelayanan. Itu bisa, yang nangis bukan hanya perempuan. Suami istri itu ada 20 pasang tuh nangis menjerit-jerit. Itu waktu suami saya pulang rumah, dia bilang, Pak In, waktu kamu turun, ini suami saya gak pernah ngomong gitu. Waktu kamu turun In, itu muka kamu beda banget, dia bilang. Aku sendiri nggak kerasa, tapi aku bilang loh, kok beda? Biasanya kalau saya doa, saya datang ke tempat kursi, itu yang paling ibu-ibunya, yang lakinya tetap seperti patung singa maharaja. Betul. Ini semuanya, Mama, ampun Ma, Papa, ampun. Aku bilang luar biasa. Terus waktu itu saya pas mau naik mimbar, saya bilang gini, tiba-tiba Tuhan bilang tuh mundur, terus belok lagi. Terus Tuhan bilang di sana, itu ada suami istri, orang Batak. Mana orang Batak? Silakan. Ya, orang Batak itu mana banyak, surga banyak, neraka lebih banyak. Itu Batak itu paling gengsi loh kalau mau menunjukkan perasaannya depan orang. Itu waktu istrinya nangis, saya panggil suaminya, Pak sini Pak, peluk dia. Itu cara meluknya, mana? Yul, sini kamu, sini. Ini bukan anu ya. Itu si bapak meluknya begini. Lihat ya, dia meluknya begini. Begini, itu umur 60 tahun loh bapak-bapaknya. Itu kalau Roh Kudus nggak mungkin. Itu sampai peluk-pelukan seperti ini. Terima kasih sayang. Udah, kamu jangan kayak mana. Ya, jadi itu luar biasa. Tuhan hanya ingatkan satu, ini materai. Apa? Ini peneguhan. Kenapa? Karena besok kita adalah umum untuk keluarga. Yang punya masalah keluarga, besok bawa suamimu, keluargamu di tempat ini. Kalau engkau keluarganya sudah happy, jangan egois, peduli dengan teman-teman yang punya keluarga. Karena sekarang Sungai Sukacita bukan hanya dipakai untuk wanita, tapi untuk pemulihan keluarga. Tangkap pesannya. Amin. Luar biasa. Ya, ini pada hari ini mana? Anak kecil dikatakan adalah apa? Anak kecil, tadi apa? Iya, polos. Yang kedua apa? Iya, tidak dimotivasi. Yang ketiga apa? Tidak hitung-hitungan. Yang keempat tadi adalah apa? Semangat. Ya, dan yang kelima yang terakhir, karena belum waktu saya simpel aja. Anak kecil tuh nggak pernah menyimpan kepahitan. Anak kecil nggak pernah menyimpan kepahitan, nggak pernah dia bilang begini. Tapi saya tersinggung loh Tante Indri. Sakit hati saya dan kepahitan. Gara-gara nggak dikasih pizza, nggak mungkin. Tapi orang dewasa banyak menyimpan kepahitan. Kalau kau masih menyimpan kepahitan dalam hidupmu, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah dipercayakan untuk proyek besar. Bukan hanya sekedar peduli, tapi kalau peduli dengan jiwa, mau melayani Tuhan, tapi masih menyimpan kepahitan, tidak akan powerful. Hari ini mari koreksi. 5 tadi adalah bukti seorang anak kecil yang peduli, yang dipakai Tuhan luar biasa, sampai terjadi mujizat yang luar biasa. Ya, jadi ingat, kita akan ketemu nanti besok. Kalau misalnya kalian nggak bisa datang, paling nggak pas sama teman-teman ya. Itu luar biasa loh. Itu besok ada. Oh, dapat apa? Door prize-nya atau apa? Iya, 5 BlackBerry Gemini. 5 BlackBerry Gemini.
besok dikasih nomor, pas nanti dicabut dalam nama Tuhan Yesus yang dapat pulang. Jangan lupa komisi kami 20% kasih sama saya ya.